Biku terkemuka asal Australia yang juga dikenal luas sebagai guru meditasi, penulis dan pembicara spiritual internasional, Ajahn Brahm kembali menyapa umat Buddha di Indonesia. Dalam rangkaian talk show dan retret yang digelar di 5 kota, yaitu Denpasar, Semarang, Bandung, Tangerang, dan Jakarta, sang guru spiritual tidak hanya membawa pesan kedamaian melalui meditasi, tetapi juga menyoroti keunikan karakter masyarakat Indonesia yang ia kaitkan secara mendalam dengan nilai-nilai Pancasila serta filosofi simbolis 5 jari manusia. Dalam rangkaian lawatan terakhir di Jakarta, Ajahn Brahm menilai Pancasila bukan sekedar konsep, melainkan praktik hidup, di mana antusiasme dan sikap hormat masyarakat menjadi bukti kuat nilai kemanusiaan dan ketuhanan di Indonesia. Ia berpesan, keberagaman yang dimiliki Indonesia, baik dalam suku, agama, ras maupun adat istiadat, keragaman ini harus terus dirawat dan dijaga serta tumbuhkan rasa hormat dan kebersatuan di antara setiap masyarakat. When it becomes a retreat, you get such beautiful states of peace in your mind that wisdom comes quite naturally. You don't think about truth, you see truth. Respect one another, make friends with one another, enjoy each other's food and company, and that way we can see that Indonesia is just like a microcosm of the whole world. There are many different cultures in Indonesia, and we celebrate all of them. I am Australian, born in UK, and so I'm practicing being a Buddhist monk now over 51, 52 years now. So it's wonderful to be able to make so many friends in so many different countries and to really get to know you and get to understand you and get to realize all that people need is they want that freedom and respect to enjoy this planet and to grow and to learn and not to be bothered by having to worry about their children and what happens to their wives and husbands when they're not there. When we have a good morality and a good sort of culture, we can be friends with everybody. One of the things I have been teaching, especially the Buddhists today. Rangkaian kunjungan Ajahn Brahm di Jakarta diawali wisudi Pancasila, di mana 400 umat Buddha menyatakan tekad untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha, dan berjanji menjalankan Pancasila Buddhis seumur hidup. Dalam prosesi ini, terlihat seluruh peserta mengikuti dengan hikmat dan bersungguh-sungguh, karena wisudi bukan hanya sebuah ritual, tetapi komitmen awal untuk menjalani dengan bijaksana. Usai wisudi Pancasila, digelar Dhamma Talk atau talk show Ajahn Brahm. 1.700 peserta yang datang tak hanya dari umat Buddha hadir di Gedung Serbaguna Mall Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu 26 April 2026. Gaya bicaranya yang ringan, penuh humor, namun syarat makna, membuat ajaran Buddha mudah dimengerti. Makna topik Be Here Now, Ajahn mengajak umat melepaskan beban masa lalu, kecemasan masa depan, ego dan emosi, guna benar-benar hidup dan merasakan keindahan momen saat ini. Selain talk show, dalam acara ini turut diluncurkan buku Ajahn Brahm berjudul Meditasi Itu Mudah. Buku ini membagikan bagaimana pemahaman praktis mengenai meditasi dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Jadi ini adalah roadshow Ajahn Brahm yang ke tahun 19. Berturut-turut kita selalu undang Ajahn Brahm untuk berbagi kebahagiaan dan kebijaksanaan beliau dengan kita umat Buddha maupun lintas agama dari segala macam kalangan. Jadi beliau adalah penulis bestseller buku trilogi Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya dan juga banyak-banyak buku tentang meditasi. Dari seminggu ini kami sudah berpindah-pindah kota, hari pertama di Denpasar, kemudian pergi ke Bandungan, Semarang, kemudian ke Bandung juga, kemarin retret 2 hari di Karawaci, dan hari ini kita ada acara wisudi atau penabisan umat Buddha baru, upasaka-upasika, dan juga talk show bersama 1.700 orang. Nah, tema dari roadshow tahun ini adalah Be Here Now. Jadi artinya adalah kita berada di sini saat ini. Kadang kita itu selalu khawatir akan masa depan yang belum terjadi, ataupun kita selalu mungkin menyesal, murung, atau ada trauma terhadap masa lampau yang sudah
lewat terjadi. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan kita harus bisa bahagia, be here, right now, tidak terlalu berlarut-larut dengan kesedihan lampau, tidak juga khawatir dengan apa yang akan terjadi. Acara ini disambut antusias oleh para peserta. Banyak dari mereka yang ingin datang langsung mendengar metode meditasi dan ajaran kebahagiaan yang diajarkan oleh Ajahn Brahm. Selain itu, peserta juga mendapat kesempatan berinteraksi langsung dengan Ajahn Brahm dengan suasana yang hangat dan reflektif. Saya senang sekali ketemu Achan, karena kenapa? Achan itu membawa satu kebahagiaan. Setiap melihat Achan itu hatinya selalu happy. Karena Achan sendiri sudah memancarkan happiness-nya itu. Dan ini saya happy banget loh, harusnya saya lagi nggak di Jakarta, tapi ada kesempatan dan karma baik untuk ketemu Achan. Yang saya tahu, yang saya lihat, Achan itu selalu membawa kebahagiaan. Setiap orang yang lihat Achan juga udah langsung happy, auto happy ya. Terus kebijaksanaannya tinggi sekali. Jadi kadang kita sebagai umat awam pun kita bisa merasakan energinya Achan itu tinggi sekali. Membawa kebahagiaan buat kita semua. Kehadiran Ajahn Brahm di tanah air bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan menjadi jembatan antara tradisi Theravada dan nilai-nilai lokal yang universal. Acara ini juga diharapkan menjadi momen penting untuk masyarakat menemukan ruang jeda di tengah kesibukan, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya kesehatan batin. Media Tawadu, Haryadi Jamal, DAI TV.